Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Romi Bintang Sport yang akan selalu membahas seputar raket badminton. Ya, teman-teman semua, mohon maaf sekali di video kali ini saya tidak dulu membahas raket badminton ya, tapi jangan kalian kecewa. Nah, di video kali ini saya tetap akan membahas peralatan badminton ya, yaitu sepatunya ya, sepatu badminton ya. Video kali ini bisa saya bilang ini mengandung unsur endorsement ya. Jadi saya jujur saja ini saya dikirimi oleh salah satu brand kebanggaan kita ya, terutama untuk produk-produk badmintonnya, yaitu Haikwa Indonesia ya. Brand dari Haikwa ya. Nah, jadi saya dikirimi sepatu badminton ya, yaitu serinya itu seperti ini ya. Nah, ini tampilannya ya. Nah, ini serinya itu Duramex V2 ya, dari Haikwa ya, seperti ini ya. Duramex V2 ya, seperti ini. Dan ini saya ini dikirimi yang warna black camo ya, seperti ini ya, keren ya, elegan dia. Sebetulnya dia ini untuk Duramex V2 ini ya, itu ada 3 varian warna ya. Ini black camo, satunya lagi itu ada camo red yang ada kombinasi warna merahnya, dan satunya lagi itu camo blue ya, yang ada kombinasi warna birunya dengan dominasi warna yang didominasi warna hitam secara keseluruhan ya. Kalian bisa cek di sini ya. Nah, ini saya tampilkan untuk 3 varian warnanya ya, untuk sepatu badminton Haikwa Duramex V2 ini ya. Nah, seperti ini ya. Namun yang kalian lihat, nah, ini warnanya black camo ini ya. Ini keren dan saya suka warnanya ini ya, elegan sekali ya. Seperti ya, cakep lah ya, elegan intinya ya, warna yang seperti ini ya, kalau bagi saya pribadi. Terima kasih untuk Haikwa ya, sudah memilihkan ini ya, warna black camo seperti ini ya. Dan kita langsung ke pembahasan ya. Ini saya bahas material upper ya, bagian uppernya ini berbahan mesh ya, mesh yang dilapisi oleh TPU ya, dengan teknologi hot melt ya. Jadi mungkin pemanasan yang baik, perpaduannya itu ketika dipasang ya, perpaduan bahan mesh yang seperti jaring-jaring seperti ini ya, jaring-jaring seperti ini dengan bahan TPU-nya, dan yang TPU-nya ini yang membentuk desain camo-nya ini ya, yang ada corak-corak abu-abunya ini ya, seperti army ya. Ini kelihatan dia memang pengerjaannya rapi dan terlihat kokoh ya, perpaduan mesh dan TPU-nya ini. Ya, ini bisa dibilang ya cukup istimewa ya, perpaduan mesh dan TPU-nya. Cakep ini. Nah, yang saya suka itu ya, bahan uppernya ini ketika saya pakai, saya coba kemarin ya, uppernya ini mengikuti kontur kaki kita ya. Dan ketika kita bergerak pun, manuver kita pakai itu dia enak ya, mengikuti pergerakan kaki lah ya, nyaman dan tidak gerah ya di bagian kaki. Padahal kaki saya ini jenisnya wide ya, agak lebar ya, cocok ya. Dan dia fleksibilitas uppernya ini cakep ya, mengikuti pergerakan kaki ya di bagian uppernya. Dia empuk, dingin, dan terasa ringan seperti itu ya manuvernya. Nah, seperti ini. Dan untuk bagian midsole ya, bagian midsole ini yang seperti ini ya, bantalan midsole-nya tengah ini kalau kita tekan itu dari luar seperti ini kaku dan keras sekali ya. Namun kenyataannya ya, kalian bisa buktikan saja nanti ya. Nah, kalian lepas misalkan insole ini ya, insole bagian ini. Nah, kalian tekan di bagian dalamnya ini empuk ternyata. Ya, makanya saya heran ya, saya tekan di bagian luarnya ini kaku dan keras, namun ketika saya pakai itu kok kerasa empuk ya ketika landing, misalnya kita lompat, jumping ya. Ternyata memang empuk di bagian dalamnya. Ini luar biasa Haikwa menciptakan seperti ini ya. Nah, saya tidak melebih-lebihkan, mentang-mentang saya misalkan dikirim produk dari Haikwa. Nah, kalau saya bilang bagus ya bagus, kalau masih ada kekurangan ya kan saya bilang. Contohnya misalkan ini kan menurut saya ya, bantalan midsole-nya ini menurut saya pribadi ya,
ini kurang tebal ya, menurut saya kurang tebal lah. Jadi bagi kalian-kalian yang mempunyai permainan yang sering jumping ya, dikit-dikit lompat ya, jumping smash, mungkin sukanya yang lebih tebal ya, bantalan midsole-nya ini ya. Ya itu kan biasanya seperti itu ya bagi saya pribadi. Jadi kalau seandainya ini lebih bikin tebal dan sedikit lebih empuk lagi ya dari bagian luarnya, ini mungkin lebih mengoptimalkan lagi ya, lebih jogres lagi ya, seperti itu. Tapi kalian jangan khawatir, ini ketika di dalam kita pakai itu, ketika kita lompat landing kita pakai itu empuk kok. Apalagi insole-nya juga ini empuk, dia empuk dan tebel ya, dengan desain bagian telapak bawahnya ini seperti heksagon, lubang-lubang seperti ini ya, tebal dan empuk, ini empuk sekali untuk insole-nya ya. Seperti ini saya pasang. Nah, jadi kalau untuk bagian outsole ya, outsole telapak ini ya, tapalnya ini tidak perlu kalian khawatir, ini dia sangat keset dan non marking lah ya, dia tidak bakal slip ya. Saya pakai kemarin, saya coba di lapangan semen ya, semen yang biasa ya, yang seperti bening ya, itu semennya itu ketika pakai ini sangat ngegrip dan cheat lah ya. Apalagi dia ketemu lapangan karpet, oh ini lebih ngegrip lagi. Ini tidak perlu kalian ragu ya, kalian tidak perlu khawatir, ini ngegrip dia, dan dia terlihat kokoh juga ya bagian telapaknya ini, jogres ini Haikua ya. Nah, mungkin juga ya faktor kenapa dibuat midsole-nya nih kaku ketika kita pegang dari luar ya, itu untuk stabilizer ya. Jadi untuk sepatu Duramax V2 dari Haikua ini dia tidak gampang melintir ya, atau ketika kita pakai itu tidak gampang kepelintet ya. Dengan juga tambahan ini ya, heel counter istilahnya ya, di bagian belakang ini kan keras ya, dia nggak gampang slip ya ketika kita pakai ya. Dia bikin kaki kita itu memang betul-betul klop dan kokoh di bagian dalam, tapi dia tetap mengikuti kontur ketika kaki kita bergerak ya. Nah, untuk kelenturannya sendiri ya, fleksibilitasnya itu memang cakep dia di bagian sini ya. Kalian harus tahu ya bahwa kelenturan sepatu itu kita lihat dari ruas, ibaratnya ruas pangkal jari ke ujung jari ya, di bagian depan sini ya. Nah, seperti ini ya kelenturannya itu. Enak dia. Nah, bukan kelenturan yang di tengah-tengah ini ya. Kalau di tengah ini harus kokoh, dia stabil dia, agar tidak gampang kepelintet atau slip ya, seperti itu. Nah, untuk secara material saya rasa Haikua sangat-sangat baik ya untuk membuat sepatu Duramax V2 ini ya. Hanya saja itu tadi kekurangannya menurut saya di bagian midsole ya. Midsole ini kalau dia nanti lebih dibikin tebal, agak tebal maksud saya, dan dia agak ditambah lagi tingkat keempukannya, itu pasti lebih jogres dan sempurna ya. Untuk secara durability, meskipun saya belum coba lama ya, ini kemarin hanya saya pakai sekitar 3 game ya, saya lihat aman dan jahitan lem-lemannya rapi ya, terlihat kokoh ya. Mudah-mudahan ini memang durability-nya bagus, tapi memang kelihatan ini cakep kok, kuat ya, terlihat kokoh ya durability-nya. Nah, untuk talinya sendiri seperti ini ya, talinya ketika disimpul itu tidak gampang lepas, hanya saja dia kurang panjang ya, kecuali kita sisakan satu lubang di bagian paling atas, mungkin agak kerasa panjang ya. Untuk talinya menurut saya pendek ya, ini pendek lah. Kalau kita pakai seperti saya ini kan full sampai lubang paling atas, namun bagi saya ini terlalu pendek ya. Tapi ya itu juga saya simpul satu kali ya ketika saya kunci untuk ngikatnya ya, seperti itu. Dan di bagian belakang ini dia ada tarikan ya, memudahkan kita untuk ketika kita pakai ya, seperti ini. Nah, untuk bagian dalamnya sendiri dia mesh ya, dingin, adem, bantalannya itu, busanya itu tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis, sedang-sedang saja ya, dilapisin mesh ya. Intinya sepatu ini menurut saya cukup nyaman, dan untuk pemakaiannya pun saya tidak ada kesulitan, tidak ada bikin kaki sakit atau apa, nyaman ya. Intinya Duramax V2 dari Haikua ini tampilannya elegan. Nah, harganya pun ini kalau di Haikua resmi itu retail price-nya itu sekitar 429.000 ya. Kalian bisa cek, nanti ada saya masukin di kolom deskripsi ya untuk detail link atau informasi lebih lengkapnya. Yang jelas retail price-nya itu di harga 429.000 resmi dari Haikua. Nah, untuk harga di pasaran itu kalian bisa cek saja ya, setiap toko ada kebijakan masing-masing lah ya.
Nah, kalau kalian tanya ini bagaimana, worth it, recommended atau tidak, ya menurut saya cukup recommended ya. Kalian yang inginkan sepatu badminton dengan harga yang terjangkau namun kualitas materialnya bagus, dengan pengerjaan yang rapi ya, dia juga nyaman dipakai ya, dan terutama untuk desainnya dia elegan, kalem namun berani ya. Ini ganteng lah ya, seperti itu. Oke, badminton lovers ya. Seperti itu saja ya. Semoga kalian bisa terbantu lah ya dengan informasi ini. Itu kembali ke selera masing-masing. Yang jelas, Haikwa sudah merilis ini ya, sepatu badminton Duramax V2. Ini juga sudah banyak yang pakai dan sudah banyak yang membuktikan bahwa sepatu ini nyaman, keren. Dia juga ringan ya, tidak terlalu berat ya. Saya tidak sempat timbang ya berapa beratnya, tapi yang saya rasakan sepatu ini tidak berat ya. Ini untuk di kategori sepatu badminton dia termasuk ringan ya, menurut saya ini termasuk ringan ya. Pas lah, sedang-sedang saja, tidak berat intinya. Oke, badminton lovers ya. Untuk kalian yang mau order atau info selengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah ya. Seperti ini. Haikwa Duramax V2 ya. Ini menurut saya cukup recommended bagi badminton lovers ya, yang ingin mencari sepatu badminton. Oke, jangan lupa subscribe. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Salam badminton lovers.